saya yaitu Ibu Linggayani sebagai founder dan owner dan juga prinsipal di Edu House, yang sekolah beliau ini termasuk salah satu sekolah di Semarang yang sudah mengajarkan pendidikan edukasi untuk mitigasi krisis iklim terhadap seluruh siswanya, begitu. Jadi pada hari ini kebetulan beliau bersedia dengan kerendahan hati untuk berbagi ilmu dengan ibu-ibu semua di sini supaya kita bisa studi tiru atau belajar dari beliau. Oke, cukup sekian dari saya. Berikutnya waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bu Lingga. Terima kasih. Selamat pagi, ibu-ibu, bunda-bunda. Apa kabar? Oke. Ini ya sudah oke ya, maksudnya tadi pagi sudah makan soto tadi ya saya dengar. Walaupun saya juga nggak ikut makan sotonya Bu, sayang sekali gitu ya. Terus barusan juga sudah makan ini ya, snack gitu ya, dan minum kopi begitu ya. Ibu Destri, saya ucapkan terima kasih sekali. Kita bisa berkolaborasi, semoga selaras dan semoga ini bisa menjadi perbaikan untuk pendidikan di Kota Semarang khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Oke, saya mulai. Izinkan saya ibu-ibu dan kawan-kawan semua untuk bisa menyampaikan apa yang mungkin sudah kami implementasikan. Namun di sini saya bukan sebagai istilahnya ahli, tetapi kami sebagai praktisi. Hari ini saya juga membawa teman saya sebetulnya. Miss Anita dari PKBM Edu House. Beliau adalah wakil di kantor, jadi saya vice prinsipalnya Miss Anita, dan kami satu tim dan juga istilahnya di komunitas PKBM Edu House mencoba melakukan istilahnya usaha-usaha untuk cinta bumi begitu ya dari tahun 2019 efektifnya. Namun perjalanan kami sudah dimulai sebelum itu. Baik. Ya. Jadi judul hari ini saya judulkan merawat anak, merawat bumi. Kenapa kok ibu-ibu di sini dipanggilnya bunda begitu ya? Kalau di PAUD begitu, bunda, karena memang sejatinya keluarga atau istilahnya anak-anak yang dititipkan ke ibu-ibu ini adalah mereka berharap bahwa mereka bisa menemukan rumah kedua, begitu ya. Sekolah adalah rumah kedua mereka, sehingga mungkin saat ibunya bekerja, ayahnya memang juga bekerja atau melakukan prioritas lain, ibu-ibu di sini, kita di sini, istilahnya para pendidik itu yang melakukan tugas, begitu ya. Menggantikan begitu sementara. Namun kita dengan penuh kerendahan hati tidak bisa menggantikan posisi guru pertama dan utama, yaitu orang tua, begitu ya. Kita setuju untuk itu ya ibu-ibu ya. Jadi sekolah bukan bengkel, setuju ya? Betul. Nggak cuma nitipin, nggak cuma bayar, mohon maaf ya. Tetapi kita mau sama-sama berjalan bersama untuk anak-anak itu juga, begitu. Oke, jadi kalau merawat anak, kita juga merawat bumi. Gimana caranya? Jadi kita mau hari ini melihat, saya tidak akan memberikan istilahnya, ibu nanti begini ya bu, di sekolahnya bikin begini, di sekolahnya bikin pemilahan sampah, di sekolahnya dikasih kandang ayam. Tidak, saya tidak akan memberikan istilahnya saran-saran yang istilahnya sifatnya seperti teknis begitu, karena ibu-ibu kepala sekolah di sini yang benar-benar mengerti konteks atau situasi kondisi dari satuan pendidikan masing-masing, dan saya yakin itu berbeda satu sama lainnya begitu. Tadi sudah disinggung dari tim Climate Fresh dari Mas Emir, Mbak Mita, bahwa perubahan iklim ini menjadi isu yang penting dan genting begitu ya. Kalau saya sudah tidak merasa ngomong perubahan ya, berubah, dan itu sudah menjadi krisis. Jadi kalau tidak sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Itu yang akan menjadi dasar istilahnya
urgency begitu ya. Kenapa kok hari ini sampai kita harus melakukan diskusi-diskusi seperti ini dan apa yang bisa kita lakukan untuk menangani perubahan iklim ini. Next. Ya, ibu-ibu silahkan kalau ada gawai, handphone begitu, silahkan men-scan barcode yang ada atau pergi ke menti.com, kemudian memasukkan kode 5731 1353. Silahkan. Ya, menti.com, lalu kodenya dimasukkan angkanya. Jadi fokus group discussion ini kita berdiskusi ya, jadi saya tidak akan banyak memaparkan. Oke. Sudah bisa? Oke. Silakan dijawab. Apa perasaan yang muncul ketika mendengar kata krisis iklim? Perasaan itu contohnya sedih, marah, bahagia gitu. Kayaknya biasa aja gitu juga bisa. Boleh, silahkan. Silahkan diketik perasaannya, deg-degan gitu ya. Boleh juga. Grogi, cemas, khawatir. Dan perasaan itu apa adanya ya, bunda-bunda. Jadi tidak perlu ngelihat sebelahnya gitu. Perasaanmu apa gitu, nggak usah ya. Silahkan. Rekan-rekan Rotarian silahkan juga. Oke. Baik, kita mau melihat feedback yang sudah muncul. Ya, ini nanti akan kelihatan semakin besar tulisannya berarti semakin banyak yang menuliskan kata-kata tersebut. Ya, mungkin bisa diisi lagi Bu, nggak apa-apa. Khawatir, cemas, sedih. Ya, itu kalau khawatirnya pakai A-nya 2, dia akan ini berbeda. Jadi langsung tulis perasaannya. Sedih, senang, gembira, bersyukur begitu atau bagaimana? Oke. Gak ada yang positif gitu, bahagia gitu, memprihatinkan, takut, cemas, S-nya 2 itu juga tidak akan mewakili, tapi tidak apa-apa. Mungkin cemas banget jadi S-nya 2, cemas. Ayo, nggak apa-apa Bunda. Oke, ya. Jadi ini adalah takut dan bersyukur. Nah ini lumayan nih, ada satu. Takut dan bersyukur. Ada yang mau mengaku? Siapa yang mengisi takut dan bersyukur? Oke. Apakah perasaan yang sudah ditunjukkan ini mewakili dari perasaan-perasaan bunda-bunda semua? Ya, betul ya. Oke, nggak ada yang main bot di sini ya. Tiba-tiba bahagia gitu. Oke, perih, seram, perih. Oke, miris. Ya. Apakah tadi sebelumnya kalau belum kenalan dengan Climate Fresh tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Emir tadi itu cemas nggak? Atau sudah cemas sebelumnya atau baru cemas setelah dengerin Climate Fresh tadi? Sudah cemas. Jadi sebetulnya sudah tahu ya. Tapi tipis. Ini menebal karena Climate Fresh. Oke, iya. Oke, ya. Baik, kita kembali ke materi. Cemasnya tenanan ya Bu ya.
Tadi cemasnya coba-coba luar biasa Mas Emir, lumayan kan dari yang coba-coba jadi tenanan gitu ya. Oke, kita mau lihat apa sebetulnya yang terjadi. Tadi sudah dilihat ya, sebetulnya banyak sekali yang sudah diberikan oleh tim Climate Fresh tentang tentang krisis iklim. Itu apa sih sebetulnya? Apa sih? Sekarang cuaca lebih ekstrim, dingin banget gitu. Semalam itu tiba-tiba suhu bisa drop, tapi kalau panas bisa panas banget begitu ya. Nah, sebetulnya yang terjadi apa begitu ya? Mungkin nanti bisa sambil melihat-lihat, bisa sambil membaca-baca. Tadi juga sudah diberikan oleh Climate Fresh bahwa sudah ada buku pedoman tentang perubahan iklim yang memang bisa di-download secara gratis dari pemerintah seperti itu. Itu akan membantu sekali, terutama kawan-kawan yang akan mengimplementasikan perubahan iklim, isu perubahan iklim ini di satuan pendidikan masing-masing, begitu. Nah, apakah dari bunda-bunda di sini ada yang suka ke pantai? Suka. Masih sering ke pantai? Masih. Apakah pantainya seperti ini? Pantainya seperti apa, Bu? Penuh sampah. Kira-kira yang selanjutnya ya, mungkin yang mungkin yang seperti ini kah? Ya, apakah yang seperti ini? Asik gak buat berduaan sama suami, mungkin sama anak-anak, balang-balangan sampah. Jadi seru ya. Memang kalau kepala sekolah atau guru-guru PAUD itu emang jadi seru. Pokoknya cemas saja tetap ketawa. Oke, luar biasa Bu. Ya. Jadi asikkah kalau kondisinya seperti ini sekarang? Tadi sudah dibahas oleh Climate Fresh bahwa sebetulnya yang memperparah perubahan iklim adalah aktivitas manusia. Contohnya buang sampah sembarangan. Padahal sudah diajarin dari TK jangan buang sampah sembarangan. Yang diambil belakangnya ya, buang sampah sembarangan, jangannya hilang gitu ya Bu ya. Saya nggak ngomong Bu, takut saya. Oke. Ya. Balik lagi nih grogi. Ya. Nah, sebetulnya peran dari PAUD atau sekolah atau satuan pendidikan itu apa sih Bu? Apakah kita ini sedang mempersiapkan masa depan anak? Betul. Betul atau tidak betul? Betul. Setengah-setengah. Kok setengah-setengah kenapa Bu? Yakin. Perlu Climate Fresh biar nanti langsung gak coba-coba tadi ya. Langsung. Kenapa kok 50% Bu? Setengah-setengah tadi. Gak merasa sudah mempersiapkan masa depan anak. Sisanya di sekolah kan hanya 3 jam. Dari lingkungan, dari keluarga. Exactly. Nah ini benar. Mungkin malah nggak 50% loh Bu, nggak setengah-setengah aja. Kita mungkin sepertiga ya. 25 masuk gitu ya. Oke, mungkin 25 juga. Jadi ada lingkungan, ada orang tua. Jadi nggak cuma sekolah yang mempersiapkan masa depan anak. Kritis banget, Jos. Nah, tapi apakah sekolah itu benar sedang membantu mereka untuk mempersiapkan masa depan anak? Ya, oke. Benar ya. Jadi kita sama-sama setuju. Next. Apakah anak-anak kita masih bisa melakukan ini sekarang? Ada yang bisa mungkin di beberapa tempat? Bisa tapi tidak mau. Apa yang membuat tidak mau? Soalnya sudah ada gadget. Saya suka gadget. Ya, jadi kalau ibu-ibu di sini sebetulnya lebih pro anak main gadget atau anak main begini Bu? Main begini. Kenapa? Asik. Asiknya gimana tuh? Kotor-kotoran. Bisa
bisa ikut siapa bilang? Oh, ibunya. Ibunya bisa ikut main, bener tuh kan? Kalau semangatnya PAUD itu gini loh. Jadi anaknya main, gurunya atau ibunya juga main. Bener. Makanya awet nom ya Bu ya. Bener, cocok. Oke. Jadi sebetulnya ibu-ibu kepengen main ini juga. Anaknya juga ibu-ibu berharap main ini. Nah, apa yang sudah dilakukan? Mengenalkan apa? Mainan. Oke. Jadi sudah dilakukan ya Bu? Jos. Kenapa toh kok kita harus ini dilakukan di dalam ruangan, di luar ruangan? Jadi lebih enak itu main di dalam ruangan atau di luar? Panas kan tapi Bu? Enggak apa-apa. Panas pagi. Sore, mainnya sore. Pagi sore, oke. Sore. Kayak sebelum makan padang pagi sore. Siang bobo. Oke. Ya. Oke. Next. Aman. Nah, tapi kenyataan yang sekarang sudah kita hadapi bersama ini adalah data yang bisa kita representasikan di sini bahwa sudah ada penurunan untuk produksi pangan. Padahal apakah kita tadi makanya saya ngomongnya ini ya pagi sore ya rumah makan padang gitu kan. Nggak makan nasi kan ya Bu? Ya. Jadi untuk yang terjadi sekarang karena perubahan iklim, bila tidak ada perubahan maka di tahun 2050 produksi beras nasional akan diperkirakan turun 12%. Kalau nggak ada perubahan, dalam arti kita tidak membantu memperbaiki kondisi. Yang kedua, tepung maizena jagung ya, dari jagung 5,5% sudah turun di 2019 akibat cuaca ekstrim. Beberapa waktu lalu di 2024 kita juga sudah mendengar bahwa banyak sekali petani-petani yang gagal panen, mereka stres, tidak laku, mereka harus membuang semua hasil panennya. Itu miris sekali. 50% karena pemanasan suhu dan cuaca ekstrim, yang terjadi adalah pada suka ngopi kan ya? Ngafe-ngafe gitu ya Bu ya. Oke. 50% di 2050 biji kopi terancam turun. Dan yang terakhir ini, karena ada perubahan suhu air laut, tadi sudah disinggung juga dari kawan-kawan Climate Fresh, bahwa keasaman air laut ini sudah meningkat. Akibatnya apa? Padahal ikan kembung, ikan-ikan yang lain, ikan-ikan laut itu adalah salah satu asupan nutrisi yang baik untuk anak-anak kita. Pertanyaannya, masa depan yang seperti apakah yang sedang kita persiapkan? Kita sedang bantu mempersiapkan masa depan anak yang seperti apa kalau keadaannya sudah seperti ini. Jadi wajar kalau tadi ibu-ibu mengatakan bahwa kita sudah merasa cemas. Cemasnya S-nya 2 gitu ya. Kenapa? Cemas banget gitu. Karena memang ini yang sedang kita hadapi bersama. Data-data ini sebetulnya yang sedang kita hadapi bersama. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hal yang bisa kita lakukan, begitu ya? Jadi kita bisa apa? Aku cuma guru TK, ngapain toh? Ora usah ngurusi dunia, ngurusin negara ora iso. Tidak begitu Ibu. Justru dari power of emak-emak ini ya, dari kekuatan ibu-ibu, dari kekuatan bunda-bunda yang ada di sini, walaupun ini masih satu kecamatan di Kota Semarang, tapi saya yakin kita bisa membawa perubahan. Begitu. Saya langsung ini. Berarti akan ada hal baik yang mungkin bisa terjadi next. Oke, nah tadi sudah disinggung juga. Sebetulnya ini saya ambil dari
yang bisa di-download tadi. Ibu-ibu nanti bisa membaca, begitu ya. Pada prinsipnya adalah apa yang dibutuhkan anak agar bisa melakukan mitigasi dan adaptasi. Mitigasi kan mau ngomong mitigasi kok otomatis apa bedanya sama transmigrasi gitu ya. Apa yang bisa dilakukan bersama untuk mengurangi peningkatan efek gas rumah kaca. Ya, jadi tadi sudah dikasih tahu tuh selimutnya gimana dan segala macam, pakai pemisahannya seperti itu, gimana kita bisa apa begitu. Apa yang bisa dilakukan oleh sekolah untuk menjawab keduanya, dan siapa yang dapat mengawal perubahan ini. Nah, kebetulan kami sangat amat berharap begitu ya, penuh harapan bahwa kawan-kawan di sini, bunda-bunda di sini bisa membawa perubahan. Kenapa? Karena bunda-bunda di sini memiliki otoritas di satuan pendidikan, bisa mengawal perubahan, bisa mencetuskan perubahan. Nah, ini nanti yang kita mau lihat bersama. Nah, ini tadi adaptasi, mitigasi, bedanya apa, gitu ya? Oke. Jadi mitigasi itu adalah segala bentuk tindakan untuk memperlambat. Jadi ini memang ada nih, kita nggak bisa hindari lagi. Sudah di luar kontrol kita untuk, oh enggak itu bisa, kita nggak bisa. Perubahan iklim akan terus terjadi. Kalau kita memang aktivitas-aktivitas kita memang sudah tidak bisa berubah atau mungkin lebih parah. Nah, kita mau ada aksi yang bisa melakukan istilahnya perlambatan, memperlambat. Jadi kalau misalnya sudah dibilang nih 2050 gitu, kita bisa perpanjang dikit, perpanjang lagi, begitu. Jadi ini tadi yang pertama, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan dua, usaha menyerap gas rumah kaca dari atmosfer bumi. Jadi itu yang kita akan lakukan. Yang adaptasi ini melindungi diri atau menyesuaikan diri. Jadi kalau yang satu memperlambat, yang satu menyesuaikan. Sudah nggak ada pilihan ya, gimana caranya supaya kita bisa bertahan, begitu. Betul? Nah, keduanya ini akan membantu kita untuk menjadi tangguh iklim. Tangguh iklim ini, jadi ini ya, bunda-bunda, kita memahami dampak, kita memahami penyebab tadi dari Climate Fresh sudah berusaha dihadirkan sebetulnya. Kemudian kita mau melakukan mitigasi, salah satunya gimana memperlambat dan gimana nanti mereka bisa melakukan adaptasi untuk supaya ada respon di situ, ada perubahan iklim yang terjadi, ada perubahan-perubahan baik yang bisa terjadi, dan akhirnya budaya tangguh iklim, jadi climate resilient itu bisa tercapai. Intinya di situ. Jadi kompetensinya ada 4 kalau kita ngomong biasa kompetensi hal-hal yang seperti itu bisa dilakukan. Ya, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim nanti bisa dilihat sendiri. Kira-kira kalau mitigasi fokusnya ada di sini. Nah, ini ada pertanian, energi, sampah, limbah, tadi energi juga sudah disinggung ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mitigasi tadi? Coba di zoom. Jadi ini adalah irisannya. Ini contohnya saja. Menyebarluaskan tentang krisis iklim. Hari ini kita melakukan melindungi mata air. Gimana caranya kita tetap bisa mencuci tapi kita nggak pakai deterjen? Pakai apa? Norak. Ibu-ibu udah tahu loh, kuncinya sudah tahu. Jadi ya, bagaimana caranya supaya waktu anak-anak mencuci tangan, bergosok gigi, airnya itu kerannya nggak digerojokin terus. Berarti harus ada pola kebiasaan baik yang diterapkan di satuan pendidikan untuk bisa melatih anak-anak tidak membuka keran saat mereka gosok gigi, dibuka seperlunya saja.
saat mereka menyabuni tangan, mungkin karena dulu sudah terdampak COVID, sudah biasa begitu ya, cara cuci tangan yang benar. Lama kan, 20 detik. Bayangkan kali berapa anak, berapa liter yang terbuang. Nah itu harus memahami sebagai kepala satuan pendidikan begitu ya. Memantau dan melestarikan ekosistem serta biodi. Angel mentomis mis. Elah, wong yo tugasnya akeh, dulu gawe laporan ya. Saya juga memahami, makanya kita di PKBM Ibu. Jadi itulah. Jadi istilahnya melestarikan ekosistem itu caranya bagaimana sih? Dengan mengajarkan ke anak untuk mengasihi hewan peliharaan. Sudah biasa ya Bu-Bu? Dengan mendekatkan diri pada lingkungan. Seringnya keluar atau di dalam ruangan? Di dalam. Oke, di dalam. Nah, gimana caranya supaya anak itu nanti bisa dekat dengan lingkungan? Kita harus apa nih? Gitu. Kalau ibu-ibu yang melakukan, wah melestarikan ekosistem, wahnya terus aku tak ganti kerjaan, weh. Enggak, bukan ibu-ibu yang melakukan, tapi membawa mereka untuk mencintai ekosistem dan alam. Memulihkan mangrove. Kita kota pesisir, betul ya Bu? Betul. Semarang. Tadi sudah dibilang bahwa air laut, permukaan air laut sudah mulai naik, banjir kayak kemarin, rob itu adalah salah satu contoh kenapa kita efek di pesisir begitu. Kalau bunda-bunda mungkin membawa anak-anak pernah ke badan meteorologi BMKG yang ada di Tanjung Mas itu ya. Itu di sebelahnya ada mercusuar. Itu sebetulnya mercusuarnya dulu jadi tanahnya itu sudah turun. Saking turunnya mercusuarnya seperti terpendam begitu. Jadi itu sudah dinaikkan tanahnya itu sudah dinaikkan karena ada pembangunan dan segala macam. Pavingnya itu naik terus. Karena memang tanahnya turun. Jadi aslinya kalau memang mau tahu istilahnya Semarang dulu seperti apa, itu ya dari situ. Ternyata turun terus. Nah, apakah kita sudah memfasilitasi anak-anak untuk membawa mereka ke daerah pesisir, ibu-ibu? Pesisir itu berarti makannya juga ikan. Apakah mereka terbiasa makan ikan atau biasa makan nugget, sosis, seblak, cireng, ya? Nah, hal-hal seperti itu, UPF itu ultra processed food itu bagaimana? Apa hubungannya sih Miss mangan nugget sama krisis iklim? Banyak banget begitu. Jadi sebetulnya kalau ibu-ibu melihat di sini, PAUD ini sangat amat penting sekali untuk bisa mengambil alih untuk perubahan yang bisa dilakukan anak-anak kita. Kalau generasinya tidak berubah, maka perubahan iklim akan semakin buruk. Seperti itu. Nah, contoh menggunakan botol minum, tas kain, dan benda ulang lainnya. Ini juga nggak mesti yang harus, aku berarti kudu nggowo, aku mau beli ini, nggak perlu. Pakai dulu yang ada, yang penting adalah bisa dilakukan atau digunakan ulang, secara ulang, begitu. Mengelola sampah di rumah dan sekolah, apakah sudah dilakukan pengelolaan sampah? Pemilahan sampah, yaitu termasuk mengelola. Jadi itu bisa diajarkan ke anak-anak. Oh, bank sampah seperti apa? Kalau bank untuk yang uang itu kan sudah terbiasa ya untuk menabung begitu. Nah ini kita bank sampah, kita menabung dengan sampah. Nah, ya betul. Dan itu bisa direlasikan dengan istilahnya ini ya agama, pendidikan agama. Pendidikan agama sebetulnya di semua agama. Apakah dia mengajarkan rusak aja lingkungannya gitu? Nggak ada ya. Jadi ibadah itu kan juga salah satunya juga menjaga kelestarian lingkungan begitu. Nah, memilih jalan kaki. Apakah anak-anak terbiasa berjalan? Tidak. Kenapa?
Ada penculikan, takut diculik ya Bu. Ya kalau sama-sama jalannya Sehat jalan. iya, terbiasa ya, bisa dilakukan. Oke, tapi bisa, berarti bisa dilakukan ya. Kalau belum terbiasa kan tidak apa-apa, tapi belum dilakukan, ayo kita lakukan. Nah, menghitung dan mengurangi jejak karbon. Jejak karbon itu apa meneh kamu? Jejak sosmed, jejak karbon, jejaknya kok banyak gitu ya. Jejak karbon ya intinya berapa karbon yang kita sudah pakai dalam keseharian. Misalnya kita mau pergi ke BBS, ke Bina Bangsa School. Dari rumah kita ada berapa jejak karbon yang kita gunakan? Tergantung, kalau ibu-ibu mengambil alat transportasi umum, itu akan jejak karbonnya akan semakin rendah karena dibagi sama yang lain begitu. Tapi kalau misalnya naik motor dengan naik mobil, itu juga beda begitu. Nah, hal-hal seperti itu kita perlu kontemplasikan dan refleksikan apakah kita sudah menjadi contoh yang baik. Kalau tadi Dr. Edmond sebagai presiden dari Bima Sena, Rotary Club of Bima Sena, mengatakan semoga ibu-ibu di sini bisa menjadi contoh untuk anaknya. Nah, apakah kita sudah bisa menjadi contoh untuk, mungkin kita tidak sempurna tetapi kita sudah mengarah ke sana. Itu yang diharapkan. Next. Nanti kami akan berikan materinya, jadi ibu-ibu bisa lihat. Oke. Nah, kita mau membuat budaya sadar iklim begitu ya. Caranya bagaimana? Ya kita harus punya kesadaran dulu. Lah di sini apakah sudah pada sadar bahwa ini sedang terjadi krisis iklim, ibu-ibu? Sadar. Apakah sudah ada yang melakukan aksi nyata? Sudah. Contohnya apa, Bu? Pemilihan sampah. Memilah sampah. Hemat air, hemat listrik. Membiasakan anak-anak makan ikan. Membiasakan anak-anak makan ikan. Tenang. Saya cuma mengeras suara aja, Bu. Apalagi? Menanam? Saya dengarnya menanam pohon. Oke. Bisa juga kan? Oke. Menanam pohon. Oke. Di mana sih Bu biasanya menanam pohon? Di kebun. Nah, mungkin nanti kalau anak-anak sudah agak besar begitu ya, istilahnya kalau mungkin ada TK yang ada SD-nya begitu, bisa diajak menanam mangrove. Karena mungkin cukup medannya cukup berat ya, harus susur sungai dan segala macam. Anak-anak SD bisa diajak menanam mangrove. Nah, karena kita di pesisir, beda lagi nanti kalau kita di atas gunung. Nah, itu kan tidak mungkin sama caranya. Nah, ini kita mau mengintegrasikan. Jadi ada tata kelola di situ, ada pembelajaran di situ, ada fasilitas tadi makanya sudah disebut. Mungkin nanti ada pendanaan yang dilakukan di sekolah pilot ya. Jadi istilahnya nanti, ternyata butuh sarana ini untuk melakukan mitigasi perubahan iklim. Nanti kita akan mencoba untuk melihat lagi. Kami dan Bu Destri akan melihat juga. Dan juga kemitraan dan komunitas. Ini penting pakai banget. Jadi saya sama Bu Destri ini ketemunya juga di komunitas. Ketemunya juga waktu itu pertama kali ketemu juga sama Climate Fresh gitu ya. Padahal beliau adalah adik dari teman saya gitu, sahabat saya. Itu kakaknya Bu Destri gitu. Tapi malah urusannya sama adiknya sekarang. Nah, ini yang kita mau lihat nanti, ibu-ibu kemana. Jadi kalau power of emak-emak itu sendirian, itu sama barengan, itu akan lebih masif dampaknya kalau barengan. IGTKI bisa jadi salah satu komunitas yang baik untuk bisa mengimplementasikan kehidupan berkomunitas. Monggo nanti ada program-program yang bisa dilakukan. Tadi kalau piknik bareng gitu, saya tadi udah calon-calon dengar ya, piknik bareng. Berapa Bu? 100.000 saya boleh ikut nggak? Beda kecamatan tapi. Ya, ya jadi ya 100.000 peng. Nanti apakah cuma piknik bareng? Tapi bisa dipikirkan juga,
piknik tapi berdampak baik ke lingkungan apa ya? Nah itu bisa diinisiasi mungkin Bu Destri bisa vlogging itu bersih bersih itu memang tidak bisa menjadi salah satu solusi tunggal ya, solusi final. Oh diresiki terus ya entak komis lah wong pantai dewe kemproy kayak gitu ya. Memang betul, tapi dari aktivitas vlogging ibu-ibu bisa merefleksikan, oh ternyata ini loh aktivitas manusia yang membuat bumi kita sakit, yang membuat bumi kita demam tadi, pakai selimut tadi dan lain sebagainya. Vlogging gitu ya, nanti Bu Dasi udah ahli, udah pernah melakukan vlogging gitu ya. Yuk bersih-bersih sekalian piknik gitu ya, olahraga Bu, gini-gini tuh kan lumayan gitu ya. Ini sama kalau ibu udah begitu jadi, apalagi kalau anaknya banyak tuh jadi curhat saya. Oke, next. Oke, jadi coba dituliskan ibu-ibu sekalian karena posisinya sebagai kepala sekolah begitu ya. Silakan join ke Menti lagi dan dituliskan menti.com, masuk yang setelahnya saja. Kalau tadi masih dibuka harusnya masih bisa. Nah, perubahan apa yang ingin Anda lihat di sekolah dalam menghadapi krisis iklim? Wah, aku ki ngomong kerja dhewean nis. Koncoku iku siji. Misalnya, itu terjadi kan? Karena memang biasanya begitu. Wah, ngemen dikongkon misalnya. Orang tuanya gitu. Nah apa nih? Apakah kita harus selalu memaksakan diri? Nanti kita coba lihat dari responnya. Jadi perubahan, sadar dulu. Apalagi ini boleh dijawab panjang ya ibu-ibu. Jadi yang sadar siapa? Semua pihak. Oke. Kalau tugas ya dikerjain. Itu misalnya. Perubahan apa yang ingin dilakukan? Ini bentuk diskusinya nanti akan kita bawa. Seluruh warga sekolah menjaga lingkungan bersama dengan penuh kesadaran pribadi. Wah, angel ya Bu. Angel Bu itu soalnya seluruh warga sekolah itu termasuk Pak yang menjaga kebun gitu ya, security dan lain-lain, misalnya mungkin kalau ada satpam atau penjaga sekolah gitu ya, petugas kebersihan kalau ada. Pengelolaan, nah berarti mau ada urban farming. Jadi sebetulnya mungkin sebelumnya nggak ada, pengennya ada begitu ya, urban farming. Oke. Apa perubahan apa yang ingin dilihat begitu? Lingkungan asri dan nyaman. Berarti sekarang lingkungannya nggak nyaman? Oh semakin nyaman. Kayak BBS ini ya. Pengennya gitu ya. Setuju. Mimpi bisa jadi nyata Bu. Asal percaya. Oke, lingkungan bersih. Sekarang apakah kotor atau kurang bersih? Kurang bersih. Ya, refleksi alam, pengolahan sampah, aktivitas harian untuk murid yang mudah dilakukan. 10 menit, ya bagus. Membiasakan anak membawa bekal dan minum, mengurangi penggunaan plastik, luar biasa. Semua unsur digerakkan dalam menghadapi krisis iklim ini. RT, RW, yayasan harus, ya benar Bu, harus Bu. Terus lingkungan bersih, mengurangi penggunaan energi, jangan pakai gadget ya, jual aja mesti. Menciptakan lingkungan aman, ya itu. Menciptakan lingkungan sehat, aman dan nyaman. Oke. Lingkungan bersih aman. Aman ini maksudnya gimana? Nggak ada yang nyulik tadi ya, kalau jalan-jalan. Oke. Ya, buang sampah pada tempatnya. Ini nanti kalau buang sampah pada tempatnya, biasanya saya tanyakan apakah buang sampah pada tempatnya itu cukup, gitu ya? Tidak. Jadi sesuai jenisnya. Apalagi kalau bisa nggak nyampah Bu. Jadi sebelum mau nyampah, oh udah bawa tepak. Saya pesen cirengnya
taruh di Pak aja. Nah, gitu, Pak. Jadi sudah tolak itu paling penting. Kalau belanja ini kan ibu-ibu suka belanja ke pasar ya Bu. Itu biasanya saya juga bertengkar sama penjual di ini. Jadi kalau tadi semua pihak termasuk yang jualan di pasar juga harus berubah gitu ya mindsetnya. Saru tombak, wong mosok tuku kok ora dikai plastik gitu ya. Biasanya ibu-ibunya bilang begitu. Saya bilang, "Mboten Bu, dosa." Gitu. Mboten usah antar nuwun, dosa Bu. Jadi ada hal-hal yang memang kita harus lakukan. Memang dosa kan karena memang itu menyakiti bumi gitu ya. Jadi kalau saya daripada kepanjangan boten Bu, saya diet plastik. Maksudnya kita Mbak, nggak penting. Lama dosa itu gampang. Oke. Perubahan pola pikir yang penting. Sadar itu harus, tetapi kalau sadar tidak diimbangi dengan perubahan pola pikir, kalau aku mentari sendiri orang musuh aku ngomongnya, yang lainnya ibunya yang IGTKI yang pengurus-pengurus aja belum berubah, masa saya udah berubah? Gitu ya. Oh yang lain belum bawa tumbler, masa saya bawa tumbler 9? Nanti mereka bawa. Terus Bu, biasa. Oke, nah ini perubahan-perubahan ini berarti ibu-ibu sebagai kepala sekolah sudah melakukan apa? Perubahan. Mitigasi. Maksudnya? Mitigasi. Soal ya. Maksudnya tadi mau orang yang lebih peka gitu ya. Kayak suami itu kan kadang nggak peka-peka. Itu kita melakukan apa supaya suami kita peka gitu? Apa sih sinyal. Rangsa apanya Bu? Stimulasi ya. Kalau stimulasi itu ya betul ya Bu. Bahasa Indonesia memang merangsang gitu. Supaya lebih peka, betul Bu. Karena di piramida belajar itu kan paling bawah memang sensorik, betul? Nah ya memang harus dirangsang dulu. Jadi kalau indranya nggak main itu kesadaran juga, kognitifnya paling ujung juga nggak main juga. Jadi benar Bu dirangsang. Tadi ngomongnya suami ngomongnya dirangsang, saya jadi bingung kan. Ini sebetulnya PAUD atau apa? Oke. Next. Ya. Ya jadi apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah mencoba mendekatkan diri pada orang-orang yang memang sudah berubah pola pikirnya? Saya tidak ngomong bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini bisa benar di masa depan. Bisa jadi memang salah. Bisa jadi sudah tidak relevan lagi, begitu. Apa yang kita pahami dulu itu bukan salah menurut saya ya, tetapi mungkin tidak relevan. Jadi kalau sekarang saya belum pakai tumbler, ya nggak apa-apa. Besok tiba-tiba mau pakai tumbler, ya bersyukur begitu bahwa ada perubahan pola pikir. Oh aku mau mencoba. Kalau tidak dari diri kita, siapa lagi? Gitu ya. Masa kita mau istilahnya meminta anak-anak melakukan itu, keluarga-keluarganya melakukan itu, tapi kita sendiri nggak bisa. Ojo ngomong tok Bu, gitu ya. Ya, hal-hal seperti itu. Next. Jadi yang mau, tadi kita kan punya mau nih perubahannya, wah ini mau berubah, mau ini. Kita sudah berusaha apa? Kita sudah melakukan apa? Begitu ya. Nah, jadi kenapa kok saya bisa terjun ke bidang ini, ibu-ibu? Sebetulnya ini yang saya kontemplasikan, yang saya refleksikan. Kita itu sedang apa jadi guru? Kita sedang apa jadi pendidik? Apakah betul salah satu tadi mungkin berapa persennya itu kita yang membantu anak-anak menyiapkan masa depan mereka? Ya, tapi untuk apakah sekolah melakukan pekerjaan-pekerjaan kita? Kita itu sebagai orang tua juga, gitu ya. Apakah benar kita sedang mempersiapkan masa depan yang baik untuk anak-anak? Kalau kita sendiri sudah bingung, oh pokoknya wis ngene wae lah, teko konane wis kongone ngene, wis diajarne ngene ae.
baca tulis, yang penting baca tulis. Padahal kita sudah dibilang bahwa dari balik lagi dari piramida belajar, sensorik dulu, gross motor dulu, motorik halus dulu, baru kognitif. Nah kalau ininya aja nggak kuat, suruh cepet-cepet nggak bisa, terus disuruh megang pensil, gimana? Kalau ini dan lain sebagainya, nanti tarikannya sampai ke SD kok sudah harus di tes masuk baca tulis, ya nggak bisa semua misalnya. Terus gimana dong dan lain sebagainya. Nah masa depan baik yang seperti apakah? Baik itu kan macam-macam. Baik Anda mungkin bukan baik saya, tapi baik untuk kita semua penduduk bumi ini apa? Masa depan baik. Masa depannya mereka loh, bukan masa depan kita. Wes do pokoknya sembahyang. Belum, boleh. Boleh, kita meminta anak untuk menjadi anak yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yes. Tapi apakah bisa perubahan itu kalau tidak ada perbuatan? Begitu ya. Masa depan baik yang seperti apakah jika kita orang dewasa belum bisa mengatasi permasalahan sampah dan krisis iklim yang mengancam masa depan mereka. Jadi kita jadi guru itu ngapain? Kalau kita sendiri juga belum bisa membantu diri kita sendiri untuk bisa melakukan sesuatu untuk bumi ini. Next. Jadi ini 10 hak anak berhak untuk 10 poin ini. Jadi akses kesehatan, rekreasi, mendapatkan kesamaan, memiliki peran dalam pembangunan dan lain-lain. Yang paling penting pendidikan, perlindungan tadi kalau ada jalan-jalan diculik dan lain-lain. Nama, istilahnya identitas, status kebangsaan, makanan, asupan gizi yang baik di 1000 hari pertama kehidupan dia. Dilanjutkan 1000-nya sudah baik, tapi setelah itu dilanjutkannya lah gimana? Yang lainnya makan cikio, Mbak, gitu. Sebagai kepala sekolah, bahkan petugas kantin atau penjual kantin yang ada di kantin itu juga menjadi tanggung jawab sekolah. Apakah bisa dipertanggungjawabkan atas apa yang mereka jual terhadap apa yang dimakan oleh anak-anak kita? Nah itu harus dipertanyakan. Itu harus gimana? Peer pressure. Poinnya apa sih? Poinnya kita harus membalik lagi bahwa kita harus berpegang pada prinsip. Prinsipnya Bu A dengan Ibu B kok bisa beda? Nah ini harusnya prinsip itu tetap sama karena urusannya ke hukum alam dan hukum Tuhan, begitu ya. Apa yang sudah diberikan, misalnya contoh, kalau tadi sensoriknya tidak dirangsang tadi, nggak ada stimulus, ya kan? Bisa nggak anak kognitifnya baik? Tidak. Sosio-emosionalnya baik? Tidak. Jadi memang yang pertama sudah berdasarkan riset, sensorik dulu, motorik dulu. Itu juga berjalan bersama sosio-emosional, dan di atas sendiri baru yang kognitif. Nah, pertanyaannya, kalau hukum fisiologis yang membentuk badan kita jasmani dan psikologis jiwa kita itu tidak dilakukan, yo gimana caranya membantu anak kalau dia dihajar setiap hari? Apakah mental health-nya oke, ibu-ibu? Jadi hukum itu memang harus dipatuhi, dan biasanya itu sudah berdasarkan riset. Perubahan iklim ini juga sama, sudah ada risetnya, teman-teman. Kawan-kawan yang menjadi riset ahli dan segala macam sudah ada risetnya. Dan ibu-ibu jangan, aku ora ngapa-ngapa, aku cuma guru TK. Tidak ada yang cuma, ibu-ibu. Jadi dari guru TK pun, dari kepala sekolah, dari satuan pendidikan, bahkan yang paling dini pun itu bisa melakukan perubahan. Next. Nah, kebutuhannya seperti ini kita mungkin ibu-ibu juga sudah lebih mengerti ya daripada saya gitu. Next. Nah ini kita mau melihat lagi next nantinya langkah apa yang paling mungkin dilakukan. Tadi kan kalau maunya berubah, maunya ini, maunya itu. Yang mau dilakukan langkahnya apa dulu? Satu dulu Bu. Misalnya menolak penggunaan plastik, itu satu. Tidak usah menyebutkan banyak-banyak, memilah sampah, menanam mangrove, tidak usah.
langkah apa atau mengubah kebijakan atau merevisi kebijakan, merevisi ADART, silakan. Paling visible, bagaimana mengukur keberhasilannya di sekolah Anda? Kalau bisa dengan pertanyaan kedua, kalau tidak bisa tidak usah, tidak apa-apa. Yes. Jadi mungkin dari IGTKI bisa juga memberikan program-program yang mau dilakukan secara bersama-sama, supaya kalau sama-sama itu ada temennya nih gitu, kita lebih semangat. Jadi ayo kita bulan ini mau mencoba membiasakan dengan membawa bekal makanan sehat tanpa kemasan, no UPF, tidak perlu tidak ada makanan ultra proses seperti itu. Nugget itu kenapa sih kok nggak boleh pakai makan nugget? Kok enak, aku doyan ya, saya juga doyan Bu. Tapi kalau anak-anak yang oromotornya, rahangnya ini belum terbiasa dengan makanan keras, sudah dikasih makanan lembek terus, kira-kira untuk pronunciation atau untuk pelafalan itu akan jelas atau tidak? Tadi hukum fisiologis dan psikologis lagi. Jadi ada hal-hal yang memang perlu kita pikirkan lagi, kita kaji ulang lagi sebagai kepala sekolah. Saya yakin ibu-ibu di sini bisa memahami dengan lebih baik, begitu ya. Tidak membawa bekal yang ada kemasan plastik, menghemat air, oke. Membawa botol minum. Start small. Jadi tidak perlu, kita harus mengubah visi misi satuan pendidikan. Nggak usah buat nanti urus saya sama yayasan berat, gitu ya. Jadi satu aja, mencoba mengimplementasikan membawa botol minum sendiri untuk guru. Ya, begitu. Gurunya mungkin cuma 2, enggak apa-apa. Bertiga sama Anda, enggak apa-apa juga. Gurunya mungkin cuma 15. Satu sekolah ada 1000 misalnya. Ya enggak apa-apa gitu. Tidak masalah begitu. Ya, jadi bawa tepak ya itu, membawa bekal sendiri. Bekalnya kalau ini punya nasi rames di sana gitu ya, di pagi-pagi Bu, nggak apa-apa daripada tidak begitu ya. Dan mungkin kalau kami di PKBM Edu House, kami sampai membuat dapur untuk catering guru-guru. Jadi cateringnya nggak usah dibayangin, kita makannya sayur bayam pakai tempe, sambal. Itu ganti terus, dirotasi terus. Terus besoknya mangut, besoknya dan lain-lain. Jadi nggak yang harus mewah, nggak mesti yang tadi spaghetti itu Bu. Soto juga nggak apa-apa, ya toh. Justru kearifan lokal ini yang saya pikir penting sekali untuk dikembalikan lagi ke ranah pendidikan kita, apalagi pendidikan usia dini. Contoh, anak sekarang jarang sekali pada makan singkong. Ada yang sering doyan, doyannya apa Bu? Pizza. Apa Bu? Oh, pizza. Jangkut. Ya, jangkut. Ini ada tahu loh. Apa? Soto. Apa? Maknya, ya kan? Jadi apa topoki ya itu nggak usah Bu. Kita Korea cukup di drakor saja, gitu ya. Tapi nggak usah dibawa ke anak-anak, begitu ya. Mau coba sekali waktu oke, tapi tidak terbiasakan. Karena apa, nenek moyang kita jangan nyanyi kan, guru-guru PAUD sukanya nyanyi gitu. Nenek moyangku ya, enggak ya. Jadi ya nenek moyang kita pelaut, makanya dia bisa mengerti cuaca, mengerti iklim, bisa membaca rasi bintang dan segala macam. Itu bisa menentukan arah dengan melihat bintang. Itu istilahnya apa ya? Pengetahuan atau cara strategi yang sudah tidak kita miliki lagi. Nah, apalagi cuma perkara makan singkong aja udah hilang, betul Bu? Nah, coba salah satunya, ya langkah yang paling, kalau kumpul-kumpul, snacknya no plastik. Snacknya ya tadi singkong, kacang, godong, Kearifan lokal. Dan jangan merasa apa kanggu koyok ini. Kami di Edu House melakukan itu Bu, dan bisa. Kacang godong.
Bahkan kawan-kawan dinas yang memang berkunjung ke kami, termasuk asesor, kami berikan yang sama. Kami sudah tidak lagi memberikan istilahnya minuman kemasan. Ibu maaf, kami adanya ini. Kalau misalnya biar keren dikit dikasih apa Bu? Infused water. Nah, itu kan cuma tinggal. Kalau nggak punya lemon, nggak apa-apa, nggak usah lemon. Jeruk nipis juga jadi. Minta di warung soto. Kita sering nggak punya, nempel di warung soto di dekat sekolah begitu. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan begitu ya. Dan itu kearifan lokal. Kemarin anak-anak di sekolah kami melakukan nonton bareng. Nonton barengnya juga filmnya kami memang masih nonton gitu, tapi filmnya terkurasi. Oh, nontonnya apa? Nontonnya Wall-E. Memang barat dan itu cerita tentang robot-robot. Tapi konteksnya adalah saat dunia sudah hampir punah begitu ya. Sudah tidak ada lagi kehidupan yang mumpuni begitu dan orang-orangnya sudah pergi semua. Kita sudah termanjakan oleh AI, teknologi begitu. Kita jadi di situ digambarkan gendut-gendut gitu ya, kayak kurang olahraga, kurang jalan tadi, takut diculik soalnya Bu. Saya bisa jadi alasan. Kenapa kok nggak olahraga? Ya, saya takut diculik. Jadi film itu kita bisa membawa anak-anak, bahkan anak-anak TK begitu ya. Oh, dunianya kok udah gitu, soalnya banyak sampah dan lain sebagainya. Oh, kenapa kok itu gendut-gendut? Tahu kok, karena soalnya nggak pernah gerak gitu. Anak-anak bisa menjawab ya dengan caranya mereka. Dan waktu makan popcorn, kan biasanya makan popcorn Bu, kita buat sendiri misalnya bikin popcornnya kemarin. Biasa kita nggak yang pakai popcorn instan, tidak. Kita buat sendiri, melibatkan anak. Dan tempatnya gimana? Mereka membawa sendiri atau kita menyediakan parkir pakai daun begitu ya, daun pisang. Daun pisang itu organik tapi kalau dibuangnya dimasukin ke klasik ya sama aja jadi gas metana gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu harus dipikirkan. Bisa kalau kita nggak ada taturan, lo angel Tomis boleh daun pisang, nggak apa-apa pakai kertasnya kertas bekas, belakangnya kosong, itu bisa dijadikan alas dalamnya supaya nggak kena tintanya begitu. Itu bisa dilakukan. Enggak apa-apa, nggak ada masalah. Tidak semuanya harus indah seindah di drama Korea, gitu ya. Oke, jadi contoh, menjadi contoh mengurangi penggunaan botol plastik, ya, mengecilkan keran. Nah, simple, start small, bapak ibu. Jadi ibu-ibu, bapaknya di sini, ibu-ibu. Jadi nggak usah yang tinggi setinggi bintang di langit. Ya, tapi lupa berpijak di bumi gitu ya. Oke, next. Ya, nah ini mengintegrasikannya bagaimana? Tergantung pada kepala sekolah masing-masing. Yang pertama harus dilihat adalah menganalisa satuan pendidikan masing-masing. SWOT-nya apa? Strength-nya apa? Strength apa? Strength, kekuatan. Weakness itu kelemahannya kita. Oh, kita nggak punya ini, nggak apa-apa. Itu jadi kelemahan kita. Tapi bukan berarti tidak bisa. O-nya apa? Opportunity. Kesempatan yang kita masih punya apa? Oh, kita bisa ngobrol sama orang tua. Kita bisa bikin program bareng sama orang tua. T-nya apa? Threat-nya apa? Kira-kira kalau kita melakukan ini bisa ini sama yayasan misalnya. Bisa jadi, tapi itu dianalisa dulu, ibu-ibu. Jadi karakteristiknya gimana? Oh, saya itu karakteristiknya begini. Di sini tidak ada ini. Di sini kami ada ruang terbuka hijau. Makanya kemarin sudah ditanyakan apakah sudah ada outdoornya. Oh, kalau ada outdoornya bisa loh. Kapan-kapan anak-anak dilihatkan magot. Oh, bisa loh. Ternyata kita mau bikin kandang ayam. Bau Miss. Ada kok kandang ayam yang nggak bau, diapain, dan lain sebagainya. Visi misi tujuan Satpen
itu juga harus dilihat lagi. Visinya kita apa? Kalau memang perlu direvisi, jangan takut untuk merevisi untuk bisa membawa perubahan baik. Merevisi kebijakan. Wah, kemarin kebijakannya kalau ada tamu kita kasih air kemasan, begitu ya. Kita mau ubah, sekarang kita tidak menggunakan air kemasan lagi, begitu. Next, pengorganisasian pembelajaran. Nah, setelah tadi sudah dianalisa semua, direvisi, ibu-ibu di sini juga kepala sekolah jadi bisa menentukan kebijakan, bisa melakukan pengorganisasian pembelajaran. Yuk kita ubah lagi. Di kami sudah tidak sudah sangat amat mengurangi penggunaan beads, manik-manik dari plastik. Dan kita meminta anak-anak untuk menggunakan, atau guru-guru menggunakan beads yang dari kayu kalau memang diperlukan, atau mungkin dari biji-biji seperti itu. Nah, dan itu nanti efeknya ke perencanaan pembelajaran, begitu. Jadi apakah masih perlu jika kita melakukan ini? Bahkan menggunakan botol bekas kemasan untuk menjadi pot itu juga hati-hati, ibu-ibu. Jadi harus dipahami bahwa semua recycle itu sementara. Semua daur ulang itu sifatnya sementara. Pada akhirnya dia akan menjadi sampah lagi. Nah, itu yang harus diperhatikan. Dan apakah botol air kemasan itu ideal untuk menjadi pot? Itu juga harus dipikirkan. Kenapa? Karena memang ada mikroplastik yang bisa lepas karena di bawah panas matahari misalnya, dan lain sebagainya. Itu harus dilihat lagi. Kita harus mengupdate diri dengan hal-hal seperti itu. Jadi berpikirnya terintegrasi. Next. Nah, ini contoh kebiasaan baik yang kita bisa lakukan. Berpikir berkelanjutan. Berpikirnya berkelanjutan, Bu. Jadi maksudnya adalah kita harus berpikirnya what's next. Kalau kita buang sampah di sini, habis itu kemana? Terus diintegrasikannya dalam pembelajaran gimana? Bisa kok anak-anak diajak menjadi detektif sampah. Terus gimana? Ngikutin truk sampah. Jadi field tripnya nggak usah pergi kemana, ngikutin truk sampah. Misalnya itu biasanya kalau kita aja kepengen pakai odong-odong begitu ya. Odong-odong itu kan bisa kelihatan semua gitu ya. Cuman kan mungkin jaraknya nggak bisa jauh begitu ya. Itu mengikuti dari ini sampahnya ini habis ini kemana begitu. Oh, dibuangnya ke TPS. Habis dari TPS kemana? Oh, di situ berhari-hari. Jadi pulang dulu, jangan ditungguin gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu bisa dilakukan. What's next gitu. Jadi berpola pikir berkelanjutan, sustainable thinking. What's next? Setelah ini kertas-kertas yang kita pakai untuk mendekor ruangan ini akan jadi apa? Bisa nggak didekor digunakan lagi? Ke bank sampah, selotipnya yang buat nempel dan lain sebagainya itu beda jenis. Nah, itu gimana tuh dan lain sebagainya. Bisa nggak didaur ulang? Dan itu hal itu yang harus terus dipertanyakan. What's next? Habis ini apa? Gitu. Kalau kita habis ini makan nugget, habis ini apa? Gitu. Singkong apa? Gitu. Misalnya hal-hal seperti itu. Kita menjadi mendingan mendesain pembelajaran, mengenalkan anak makan singkong, menggoreng misalnya, menggoreng ketela begitu, atau menggoreng nugget. Seperti itu. Nah, ini kira-kira apa yang kita bisa lakukan? Balik lagi ke alam. Gak usah takut diculik, Bu. Bilang aja makannya banyak. Iya. Terus makan makanan sehat. Makan makanan sehat salah satunya UPF atau mungkin singkong. Yang mana nih yang lebih sehat? Nah, itu bisa dipikirkan. Singkong. Ya. Memperpanjang usia barang. Nggak mesti harus anak-anak itu diperkenalkan dengan budaya konsumerisme. Di kami PKBM Eduhouse, kami jarang sekali mengajak anak ke supermarket. Kami tidak pernah mengajak anak ke mall. Kecuali memang ada studi khusus, kalau sudah SD begitu, kami lakukan di mall. Kenapa? Untuk
tidak membudayakan mereka konsumerisme lelah, tapi dijak ilu ngomong terus kok Bu, tiap minggu, tiap hari malah sama bapak ibunya. Ya nggak apa-apa, itu urusannya tadi berapa persen sisanya Bu. Urusan kita ya kita pertanggungjawabkan sendiri. Begitu. Kenapa? Karena di mall itu ya budayanya konsumerisme. Baju, kita punya banyak baju ya ibu-ibu. Betul. Tapi kalau pergi ngakunya nggak punya baju. Nah, pokoknya ada yang pink, ada yang putih, dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, tapi kita secukupnya saja. Oh, saya sudah punya warna Miss, karena PAUD harus punya warna-warni. Nggak apa-apa, tapi kita secukupnya. Kita pakai yang kita bisa pakai. Setelah itu tidak perlu beli-beli terus gitu gambarannya. Yang susah ya kalau lebaran gimana misalnya, itu urusannya monggo kembali ke kebijakan masing-masing gitu ya. Jadi pada prinsipnya kalau perpanjang usia barang, oh ternyata baju bekas, kaos kaki bekas itu bisa jadi boneka loh. Nah, anak-anak tidak perlu beli boneka, ternyata bisa memperpanjang dengan membuat seperti itu. Nah itu bisa. Cegah, pilah, olah sampah dan lain-lain ya. Mencegah itu nggak cuma sampah aja, banyak gitu ya. Mencegah terbuangnya air tadi dengan cara, dan lain-lain. Menadah air hujan. Kenapa kok mumpung ini musim hujan, kita tadah yuk, kita mau siramin tanaman-tanaman yang ada di dalam yang mungkin tidak terkena hujan dengan air hujan. Jadi nggak perlu mengeluarkan air dari keran, karena itu air bersih seperti itu. Dan mengurangi jejak karbon. Biasakan anak-anak diajak naik bis, diajak naik istilahnya transportasi umum begitu. Tapi ya kita lihat kalau di PAUD kan memang beragam ya Bu. Jadi kita perlu melihat kondisi masing-masing, tidak perlu memaksakan diri. Gojek itu juga angkutan umum. Ya, yes. Bisa. Oke, next. Nah, jadi kalau tadi balik lagi, kita mengharapkan anak-anak itu cinta pada lingkungan, cinta pada alam, tapi tidak pernah dibawa ke alam. Apa jadinya? Jadi nanti kalau piknik ke alam aja ya Bu, yang hijau-hijau gitu kan. Iya, nyemplung kali. Ya kan ada tuh yang nyemplung kali, yang kalinya bening banget, banyak ikannya bisa. Oke. Nah, apakah atau akankah mereka mampu mencintai lingkungan atau alam dan menjadi ahli tentang lingkungan atau alam jika mereka tidak pernah dekat dengan lingkungan atau alam? Tidak bisa. Ya. Next. Jadi kalau di dalam ruangan, bagaimana kita mau peduli sama lingkungan sekitar? Begitu. Next. Nah ini salah satu hal, bisa pertanyaan-pertanyaan ini nanti dijawab sendiri. Sudah terbiasa belum? Berapa jam sih anak berada di luar ruangan? Cuma 5 menit, langsung panas, gembrobios. Tapi sebetulnya yang dibutuhkan berapa menit? Kena matahari itu yang tidak berbahaya berapa lama? Itu harus dipikirkan. Apa jadinya jika mereka tidak pernah bergerak dan terkena sinar matahari? Apa? Loh, serius, ini kalau kami ada AC ya, tapi kami juga membatasi. Kadang kami matikan. Kenapa? Karena AC itu kalau kita dari pandemi kan kita sudah belajar bahwa ya udaranya kan di situ terus. Kalau ada bakteri dan sering penyebaran penyakit itu terjadi di dalam ruangan. Ya, kita berangkat dari pandemi. Ini di dalam ruangan. Berarti sudah selesai. Hampir ya. Jadi supaya tidak tertular gitu ya. Oke. Nah, bisa kena sinar matahari. Ya. Tadi kan udah senam Bu pagi-pagi. Sudah langsung imunitasnya naik lah. Apalagi suka ketawa. Next. Jadi kita mau melihat dari pertanyaan ini. Nanti bisa dijawab sendiri. Next. Makan makanan sehat. Nah ini tadi sudah dipertanyakan. Pertanyaannya, apakah yang impor itu selalu lebih baik? Tidak. Kami juga sudah membiasakan diri dengan mengadakan buah lokal, bukan sayur lokal juga. Betul. Dan mencucinya, kalau mencuci itu harus hati-hati ya ibu-ibu, karena memang ada ancaman pestisida di situ. Nah, mencucinya harus benar-benar bersih dan lain sebagainya.
Next. Ya, punya kebun sendiri lebih baik. Ya. Oke, nah ini perpanjang usia barang. Kita biasakan anak-anak untuk mendaur ulang itu salah satu cara yang bisa dilakukan, tetapi menggunakan ulang itu yang lebih baik. Soalnya dijahit gitu ya. Nah, rusak dijahit. Jadi, maksudnya adalah mengintegrasikannya dengan aktivitas menjahit. Anak TK bisa nggak belajar menjahit? Bisa. Mereka dengan itu fokusnya juga meningkat. Dua jari ini juga naik, begitu ya kekuatannya. Memperbaiki kancing, jadi kancingnya nggak mau gitu. Nah itu diajari nganceng sendiri begitu. Next. Nah, cegah olah sampah. Ini juga nanti pertanyaan ini bisa dijawab sendiri. Besok kapan-kapan kalau mungkin kawan-kawan yang sudah terpilih jadi sekolah pilot begitu, nanti bisa akan belajar ekoenzim. Ekoenzim itu gampang sekali. Dan itu salah satu tadi Bu, rangsangan sensorik anak-anak, jemek-jemek, baunya itu juga sensorik yang baik untuk anak-anak sebetulnya. Next. Mengurangi jejak karbon, begitu ya. Nah ini bagaimana? Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa direfleksikan. Ya ini terakhir, monggo masuk lagi ke menti. Kira-kira yang bisa membantu kita siapa saja? Sebutkan semuanya. Yang bisa membantu kita untuk mencapai harapan-harapan tadi, siapa saja? Jangan namanya ya Bu, mungkin kan saya nggak kenal gitu. Pak No, siapa Pak No? Tulis. Nah, saya nggak tahu. Bakul soto itu juga membantu kemaslahatan bersama Ibu. Kalau nggak ada dia, wah, sehari bisa tantrum. Oke. Monggo. Ini udah selesai Bu, abis ini jangan tantrum dulu ya Bu ya. Takut saya. Anak-anak, orang tua peserta didik, komite, yayasan, masyarakat sekitar. Yes. Apalagi Bu? Tukang soto tadi boleh disebut. Gurunya boleh dong. LSM, CSR, loh ini udah tahu-tahu semua lah. Keren-keren. Kolaborator dari pihak luar. Ya, tokoh masyarakat. Ya, bisa. Next. Ada lagi? Ya. Warung dekat sekolah. Luar biasa. Iya, kalau anaknya jajan, Bu, pokoknya jangan dikasih plastik, itu bisa. Biar mereka pakai tepak, atau saya tinggalin tepak Bu di sini, kalau ada yang nggak bawa nanti dipakai dulu, dipinjam misalnya. Boleh banget. Mitra ini maksudnya mitra sekolah begitu ya. Oke. Ada lagi? Oke, nanti bisa dijawab sendiri. Sebetulnya itu adalah pen power atau kekuatan-kekuatan yang ibu-ibu punya di sini. Sistem itu nggak bisa kalau kita sendirian, harus sama-sama. Jadi kalau kita saingan, jatuh-jatuhan ya kita akan jatuh. Tapi kalau kita bekerja sama, bareng-bareng, intinya misalnya pentahelix begitu ya. Ada media, nanti kalau misalnya media gimana bisa meliput, oh ternyata orang tuanya senang dan lain sebagainya, kita terus menggaungkan hal-hal tersebut, itu bisa menjadi membawa perubahan baik begitu ya. Pentahelix itu dari government, dari semua pihak yang ada di situ. Ya, next. Oke. Jadi ini guru orang tua teladan dan pengawal. Guru orang tua perlu paham prinsipnya. Kalau ada kebiasaan baik yang mau dilakukan, segera silahkan lakukan. Jangan tunggu lagi, begitu ya. Oh, iya ya ternyata, begitu ya. Next. Jadi atmosfernya mulai dari diri kita sendiri, begitu. Nah, berpikir tinggi, hidup membumi, begitu. Jadi boleh kita punya harapan-harapan baik yang tinggi dan hidup membumi bersama komunitas. Kalau tidak ada komunitas kita tidak bisa, begitu ya. Mengharapkan, aduh nanti pemerintah kapan ya kasih begini,
ya mereka punya program baik ibu-ibu, tapi belum tentu istilahnya bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Daripada kita mengharapkan sesuatu yang di luar kontrol kita, sebaiknya kita berkolaborasi mulai dari sekarang, membuka diri dengan mitra-mitra yang bisa diandalkan, begitu ya. Jadi mari kita mengawal kebiasaan baik anak. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih, sampai jumpa. Saya kembalikan ke Bu Desi.